Jumlah Muslim di Australia mengalami peningkatan. Semakin banyaknya Muslim di negeri kanguru itu secara otomatis menghajatkan adanya masjid-masjid baru. Namun demikian, mendirikan masjid baru bukanlah hal yang mudah. Maka membeli gereja untuk dialihfungsikan menjadi masjid menjadi salah satu solusi di negara persemakmuran itu. Di Brisbane misalnya saat ini terdapat 10 masjid. Beberapa di antaranya adalah pengalihfungsian gereja menjadi masjid. Sebabnya tidak lain adalah membeli gereja lebih mudah daripada membangun masjid baru. Gereja-gereja yang tidak dipakai dan tidak dikunjungi oleh pemeluk Nasrani itu dibeli kaum muslimin. Setelah itu atribut Kristen seperti salib, patung Yesus dan lain-lain dibersihkan. Juga dilakukan renovasi secukupnya. Hingga bisa untuk salat jamaah dan aktivitas ibadah lain oleh muslim Australia. Proses alih fungsi gereja menjadi masjid ini jauh lebih mudah daripada pembangunan masjid baru, terlebih setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001. Ketua Program Pembangunan Masjid Algestar Brisbane, Abdul Rahman Din, menyatakan bahwa proses pembangunan masjid baru terkendala oleh keberatan sebagian masyarakat yang kurang memahami Islam sehingga perizinan pendiriannya mengalami kesulitan. Yang dikhawatirkan mereka biasanya soal parkir. Ada juga yang mengira pendirian masjid akan menimbulkan kebisingan karena setiap azan akan menghasilkan suara layaknya gereja membunyikan bel. Mereka takut masjid membunyikan bel atau azan 5 kali sehari secara nyaring, dan kami bilang kami tidak akan seperti itu, ujar Din. Kenyataan ini membuat Muslim Australia, khususnya panitia pembangunan masjid, termotivasi untuk lebih mendakwahkan Islam agar warga Australia semakin paham tentang Islam. Diharapkan tidak hanya mempersilakan pembangunan masjid, warga Australia juga akan semakin banyak yang masuk Islam. Kesempatan ini terbuka lebar karena seperti penjelasan Din, sekitar 9 dari 10 orang Australia tidak mempraktikkan agama yang mereka anut. Tapi mereka akan berkata kepada kita sebagai Muslim, saya tidak mempraktikkan agama, kamu mempraktikkan ajaran agama kamu dan saya menghormati kamu atas itu. Dan di Leverton, Melbourne, terdapat banyak tempat tinggal warga Indonesia yang mayoritas dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sehingga ada satu buah persatuan perantau dari Sulit Air Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Mereka membuat persatuan yang diberi nama Sulit Air Sepakat atau SAS di Melbourne, Australia. Sebagian profesi mereka adalah pebisnis. Pebisnis properti asal Minangkabau ini dapat membeli sebuah gereja dan pekarangannya dengan harga $630.000. Bahkan harga pekarangan gereja itu saja setelah diolah dan dijual hasilnya melebihi dari keseluruhan nilai modal yang dibayarkan. Gereja itu kemudian dijadikan tempat ibadah umat Islam yang fungsinya persis seperti masjid. Maklum kalau hanya izin rumah ibadah saja bisa dipakai untuk semua agama dan kepercayaan. Sehingga untuk mengantisipasi dan agar lebih luas cakupan aktivitasnya, maka diubah izinnya menjadi masjid. Masjid Sulit Air Sepakat kini menjadi tempat pusat aktivitas keagamaan Islam seperti salat Jumat, tarawih, pendidikan Al-Quran, taman kanak-kanak, latihan kesenian dan kebudayaan, dan aktivitas perkumpulan Indonesia lainnya. Di Melbourne mengutamakan keteraturan dari persoalan agama. Sebab tempat ibadah pun jika mengganggu ketertiban dan mengganggu hak orang lain akan ditutup. Ada 2 masjid yang dilarang untuk menyelenggarakan salat Jumat hanya karena gara-gara parkir mobil jemaah mengganggu masyarakat sekitar. Pertama, Masjid The Monash University. Masjid ini dibeli dan dibangun oleh kerajaan Saudi Arabia sebagai kompensasi dari donasinya kepada Monash University. Masjid Monash University jauh dari kesan masjid, hanya berupa bentuk bangunan rumah yang digunakan untuk kegiatan ibadah, khususnya salat. Di masjid yang kecil inilah diselenggarakan salat fardu termasuk salat Jumat. Pada suatu saat jamaah salat Jumat memarkir mobil di depan rumah dosen yang mengganggu lalu lintasnya. Kemudian pemilik rumah membuat laporan kepada pemerintah. Nah, tindakan pemerintah Australia adalah melarang salat Jumat di masjid itu, tetapi diperbolehkan untuk salat fardu dan pengajian lainnya. Kemudian pelaksanaan salat Jumat dilaksanakan di lapangan bola basket dengan cara menyewa setiap hari Jumat. Kedua masjid komunitas muslim di Indonesia di Westall, Australia. Masjid ini dibeli dari hasil sumbangan warga muslim Indonesia di Australia untuk kegiatan keislaman termasuk salat Jumat. Pada suatu saat pelaksanaan salat Jumat dihadiri tidak hanya warga Indonesia tapi juga warga India, Bangladesh dan lainnya.
sehingga jamaah membludak dan memarkir mobil di depan toko yang berada di sebelah Masjid Westall. Pemilik toko protes karena pelaksanaan salat Jumat mengganggu pelanggannya, lalu ia melaporkan hal itu ke polisi. Pemerintah Australia kemudian melarang pelaksanaan salat Jumat di Masjid Komunitas Muslim Indonesia, meskipun aktivitas lainnya yang tidak mengganggu ketertiban masih tetap diperbolehkan. Umat Muslim di Albury sangat sedikit, tetapi mereka semangatnya tinggi untuk menjalankan agamanya. Tidak ada masjid khusus di Albury untuk menjalankan kewajiban salat Jumat. Namun semangat itulah yang membuat kreatif warga Muslim yang menyewa tempat tinggal di pinggir jalan raya dan bagian depannya memanjang seperti toko, merelakan bagian depannya itu digunakan untuk ibadah salat Jumat dan salat tarawih. Ketika jumlah jemaah salat Jumat melebihi kapasitas ruangan, ia rela membuka sekat pembatas ruangan itu agar lebih besar. Bahkan pintu kamarnya sendiri dibuka untuk dipakai aktivitas salat agar jemaah tidak meluber keluar ruangan. Jemaah tempat ibadah ini adalah umat Muslim asal dari beberapa negara yang sedang belajar atau bekerja di Albury. Semoga masjid yang didirikan oleh Sulid Ais Pakar ini tidak seperti masjid yang ditutup di daerah Australia itu. Semoga jaya orang Minangkabau membuka peradaban Muslim di Australia. Amin.